Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Najati SMSI selaku dosen ekonomi mikro yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga memberikan pemahaman materi tentang elastisitas untuk kami khususnya dari kelompok 4. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu ada Niskina dengan NIM 12513800055. Kemudian ada Nur Faiza Syahrani dengan NIM 12513800056. Dan saya sendiri Dafa Ismail Feriansyah dengan NIM 12513800057. Akan memberitahu tentang daftar isi. Jadi di daftar isi ini pertama ada tentang pengertian dan fungsi elastisitas, kedua faktor yang mempengaruhi elastisitas, dan yang terakhir adalah jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, kita ada pengertian dari elastisitas. Pengertian dari elastisitas menurut Pinting dan Rubinfield adalah elastisitas adalah angka yang menunjukkan presentasi perubahan yang akan terjadi pada suatu variabel sebagai respons kenaikan 1% variabel lainnya. Memiliki fungsi-fungsi, elastisitas memiliki 3 fungsi. Fungsi tersebut ada fungsi umum, yaitu mengukur respons suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Ada fungsi bagi produsen, yaitu membantu produsen dalam menyesuaikan harga berdasarkan tingkat elastisitas permintaan. Yang ketiga ada fungsi bagi konsumen, yaitu membantu menyesuaikan pola konsumen. Setelah dijelaskan materi tentang pengertian dan fungsi elastisitas, selanjutnya kita beralih ke materi yang berikutnya. Bersama saya, Nur Faiza Syahrani. Materi yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas, di mana faktor-faktor tersebut merupakan berbagai hal yang menentukan seberapa besar respon konsumen atau produsen terhadap perubahan harga suatu barang ataupun jasa. Terdapat 4 hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, yaitu yang pertama adalah ketersediaan barang substitusi, yang kedua adalah jumlah pendapatan yang dibelanjakan, yang ketiga adalah periode waktu, dan yang terakhir adalah jenis barang. Yang pertama ada ketersediaan barang substitusi, di mana barang substitusi ini merupakan barang pengganti, di mana barang ini dapat menggantikan barang yang lain. Contohnya ada pada ilustrasi di sebelah kanan bawah, karena sulitnya perekonomian memaksa masyarakat untuk mengganti makanan pokok beras dengan singkong. Barang substitusi justru cenderung mempunyai elastisitas harga yang lebih tinggi dibandingkan barang yang tidak memiliki substitusi. Hal tersebut dikarenakan konsumen lebih mudah meninggalkan barang tersebut dengan barang penggantinya. Yang kedua, ada jumlah pendapatan yang dibelanjakan. Yang dimaksud di sini adalah bagi individu yang memiliki pendapatan besar, maka perubahan harga tidak akan memberikan pengaruh terhadap permintaan. Sebaliknya, bagi individu yang memiliki pendapatan kecil, tentu akan berpengaruh terhadap permintaan. Karena ketika suatu barang mengalami kenaikan harga, tentunya orang yang memiliki pendapatan kecil tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Yang ketiga adalah periode waktu, di mana periode waktu yang dimaksud adalah lamanya waktu yang tersedia bagi konsumen ataupun produsen untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan harga. Karena semakin lama waktu yang tersedia, maka semakin besar juga kemungkinan elastisitas akan meningkat. Contohnya ketika harga sedang mengalami kenaikan. Dari sisi konsumen, mereka memerlukan waktu untuk menyesuaikan pola belanjanya dan menemukan barang pengganti yang lebih terjangkau. Sedangkan dari sisi produsen, mereka memerlukan waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dan yang keempat adalah jenis barang, seperti yang tersaji pada ilustrasi di sebelah kanan atas.
Jenis barang dalam kebutuhan sehari-hari terbagi atas 3, yaitu barang primer, barang sekunder, dan barang tersier. Di mana di antara 3 jenis barang tersebut, barang primer memiliki nilai elastisitas yang relatif kecil. Hal tersebut dikarenakan barang primer merupakan kebutuhan pokok untuk sehari-hari, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Jadi, meskipun mengalami perubahan harga, tapi jumlah pembeliannya relatif tidak berubah karena barang tersebut sangat dibutuhkan. Berbeda dengan barang sekunder dan tersier yang memiliki nilai elastisitas yang lebih besar. Karena pada saat kedua barang tersebut mengalami kenaikan harga, maka konsumen cenderung untuk tidak membeli barang tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis elastisitas. Secara umum, elastisitas terbagi menjadi dua macam, yaitu elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Nah, di dalam elastisitas permintaan terdapat 3 macam. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan, yang kedua ada elastisitas harga silang, dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Yang pertama mau aku bahas adalah elastisitas harga permintaan. Jadi, elastisitas harga permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. Seperti yang kita tahu, hukum permintaan bernilai negatif, di mana ketika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Tetapi dalam perhitungan elastisitas harga permintaan, nilai elastisitasnya bernilai positif, walaupun hukum permintaan bernilai negatif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena para ekonom telah memberikan kesepakatan bahwa dalam perhitungan elastisitas harga permintaan diberikan tanda mutlak pada rumusnya, sehingga nilai elastisitas harga permintaan bisa positif. Nah, kita akan membahas tentang koefisien elastisitas yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu inelastis sempurna, di mana nilai elastisitasnya ini sama dengan 0. Kondisi ini bisa terjadi ketika perubahan harga suatu barang tidak mempengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Nah, gampangnya kita bisa bilang berapapun kenaikan harga barang tersebut, jumlah permintaannya tetap. Contohnya adalah obat. Ketika kita membeli obat, kita tidak melihat dari segi perubahan harga obat tersebut, tapi kita melihat dari segi kepentingan obat tersebut. Yang kedua yaitu inelastis, di mana nilai elastisitasnya ini kurang dari 1. Kondisi ini bisa terjadi ketika persentase jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Secara sederhananya, kita bisa bilang ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut tidak turun drastis. Contohnya apa sih? Contohnya adalah barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, telur, dan masih banyak lagi. Nah, ketika harga beras naik, maka kita tetap melakukan pembelian terhadap beras tersebut. Ya, memang karena beras tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketiga yaitu uniter, di mana nilai elastisitasnya ini sama dengan 1. Kondisi ini bisa terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya. Nah, contohnya adalah kenaikan harga handphone. Walaupun harga handphone naik, masyarakat tetap membeli handphone karena saat ini sebagian masyarakat menganggap bahwa handphone merupakan bagian dari kebutuhan pokok. Yang keempat ada elastis,
di mana nilai elastisitasnya ini lebih besar dari 1. Kondisi ini bisa terjadi ketika persentase jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Secara sederhananya, kita bisa bilang jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun drastis. Nah, contoh barang elastis ini adalah barang yang memiliki banyak barang pengganti atau barang substitusi. Kita ambil contoh dari kopi sama teh. Jika harga kopi naik, maka permintaan terhadap kopi akan turun drastis karena kopi mempunyai barang pengganti, yaitu teh. Yang kelima yaitu elastisitas sempurna, di mana nilai elastisitasnya ini tak terhingga. Nah, kondisi ini bisa terjadi ketika perubahan harga suatu barang itu tetap, tetapi permintaan terhadap suatu barang itu berubah. Nah, gampangnya kita ambil contoh dari bumbu dapur. Nah, harga bumbu dapur itu cenderung tetap, tapi permintaan terhadap bumbu dapur itu terus meningkat, terutama pada event-event tertentu, kayak Lebaran, atau Natal, dan hari-hari besar lain. Metode perhitungan elastisitas harga permintaan ada dua cara. Yang di sebelah kiri ini menggunakan cara elastisitas titik yang digunakan untuk mengukur harga permintaan pada titik tertentu dalam kurva. Nah, rumusnya adalah ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana P adalah harga, Q adalah jumlah barang, delta Q adalah perubahan jumlah barang, serta delta P adalah selisih harga. Di sebelah kanan, ini menggunakan metode elastisitas busur yang digunakan untuk mengukur harga permintaan di antara dua titik dengan rentang harga dan rata-rata keduanya. Nah, rumusnya ada mutlak Q2 kurang Q1 atau delta Q per delta P dikali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. Nah, perbedaan keduanya apa sih? Kalau elastisitas titik ini dia sangat bergantung pada harga dan kuantitas awal atau akhir. Sedangkan kalau elastisitas busur dia tidak tergantung. Nah, untuk elastisitas titik ini dia perhitungannya lebih akurat, apalagi jika perubahan harganya itu relatif kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elastisitas harga silang. Jadi, elastisitas harga silang adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga barang lain yang saling berhubungan. Di dalam elastisitas harga silang, terdapat koefisien elastisitas yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ada barang substitusi dengan nilai elastisitas lebih besar dari 0 atau positif. Nah, barang substitusi ini apa sih? Jadi, barang substitusi adalah barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama dan dapat menggantikan barang lain. Contohnya adalah kopi dan teh. Ketika harga kopi naik, maka konsumen bisa beralih ke teh. Yang kedua, ada barang independen dengan nilai elastisitas sama dengan 0. Nah, barang independen ini adalah barang yang tidak saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Contohnya adalah mobil dan juga permen karet. Konsumsi akan mobil tidak dipengaruhi oleh harga permen karet. Dan yang ketiga adalah barang komplementer dengan nilai elastisitas kurang dari 0 atau negatif. Jadi, barang komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi dan juga digunakan secara bersamaan. Contohnya ada gula dan kopi. Ketika harga gula naik, maka
permintaan terhadap kopi juga berdampak menurun. Ini merupakan rumus dari elastisitas harga silang, di mana EX-Y sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX atau persentase perubahan jumlah barang X yang diminta per persentase perubahan harga barang Y. Sebenarnya untuk rumus hampir sama dengan elastisitas harga permintaan, hanya penyebutan koefisiennya yang sedikit berbeda. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus tersebut, soal ini menghasilkan nilai elastisitas harga silang sebesar 0,8 dan termasuk ke dalam barang substitusi, yaitu barang yang saling menggantikan satu sama lain. Untuk koefisien elastisitas pendapatan sendiri terdiri dari 3 barang, yaitu ada barang inferior, barang normal, dan juga barang superior atau barang mewah. Dari menghitung elastisitas pendapatan tersendiri adalah perubahan jumlah barang yang diminta untuk ditawarkan dibagi dengan perubahan atau selisih pendapatan dikali dengan income dibagi dengan quantity. Rumus tersebut bisa diaplikasikan terhadap soal di bawah ini. Setelah membahas dan memahami tentang elastisitas harga permintaan, elastisitas harga silang, dan elastisitas pendapatan, kemudian kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu elastisitas penawaran. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Bersama saya Nurfaiza Syahrani. Sebelumnya kita perlu tahu apa manfaat elastisitas penawaran, yaitu yang pertama sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan. Yang dimaksud dalam poin pertama adalah elastisitas penawaran membantu perusahaan untuk memahami seberapa cepat mereka bisa merespon perubahan harga pasar. Contohnya ketika penawaran bersifat elastis, maka perusahaan bisa meningkatkan produksi saat harga naik untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian, manfaat elastisitas penawaran yang kedua adalah sebagai salah satu alat pemerintah supaya dapat mengetahui sifat dari barang yang akan diproduksi, termasuk ekspor dan impor. Maksud dari poin nomor kedua adalah elastisitas penawaran membantu pemerintah untuk menentukan barang mana yang cocok untuk diekspor ketika penawaran bersifat elastis dan kebijakan impor yang harus dibatasi ketika penawaran inelastis. Kemudian manfaat elastisitas penawaran yang ketiga yaitu menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penawaran akan barang atau jasa. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud ini adalah kebijakan subsidi, pajak, atau regulasi, di mana ketika ada barang dengan penawaran inelastis, maka harus membuat kebijakan yang hati-hati agar tidak terjadi kelangkaan barang. Kemudian, manfaat elastisitas penawaran yang keempat adalah produsen dapat menyesuaikan perencanaan produksi yang lebih optimal seiring dengan perubahan harga. Sehingga elastisitas penawaran bisa membantu produsen untuk menghindari overproduksi saat harga turun atau kekurangan stok saat harga naik. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai elastisitas penawaran, di mana nilai elastisitas penawaran itu sama dengan hukum permintaan, yaitu ketika terjadi kenaikan harga, maka penawaran akan barang tersebut juga mengalami kenaikan. Maka koefisien atau nilai elastisitas penawaran selalu bernilai positif. Kemudian ada jenis-jenis elastisitas penawaran, yaitu yang pertama, elastisitas penawaran bersifat elastisitas sempurna atau ketika elastisitas penawaran sama dengan tak hingga. Artinya penawaran bisa berubah tanpa batas meskipun harganya tetap. Contoh barangnya adalah barang dengan stok yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah elastisitas penawaran ketika bersifat elastis atau elastisitas penawaran lebih dari satu. Artinya, kenaikan harga menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah yang ditawarkan. Contohnya adalah produk elektronik.
Kemudian yang ketiga adalah elastisitas penawaran yang bersifat uneter atau elastisitas penawaran sama dengan 1. Maksudnya adalah persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh barangnya itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, ketika harga naik 10%, maka penawarannya juga ikut naik 10%. Kemudian, yang keempat, ada elastisitas penawaran yang bersifat inelastis atau ketika elastisitas penawaran kurang dari 1, yaitu kenaikan harga hanya menyebabkan sedikit peningkatan jumlah yang ditawarkan. Contohnya itu produk pertanian jangka pendek seperti bayam ataupun kangkung. Dan yang terakhir, nomor 5, itu ada elastisitas penawaran yang bersifat inelastis sempurna atau elastisitas penawaran sama dengan 0, yaitu jumlah yang ditawarkan tetap meskipun harganya berubah, yang artinya tidak ada respon sama sekali. Contoh barangnya itu adalah barang langka. Berikut adalah rumus elastisitas penawaran dengan keterangan delta Q, yaitu perubahan jumlah penawaran didapatkan dari penawaran akhir dikurangi penawaran awal. Kemudian, delta P, yaitu perubahan harga barang didapatkan dari harga barang akhir dikurangi harga barang awal. Kemudian P, yaitu harga barang mula-mula. Kemudian Q, yaitu jumlah penawaran mula-mula. Lalu IS, yaitu elastisitas penawaran, di mana rumus elastisitas penawaran dapat diterapkan pada contoh soal di bawah untuk mendapatkan nilai koefisien elastisitas penawaran. Kesimpulan dari presentasi pada kali ini adalah kesimpulan yang pertama adalah elastisitas adalah angka yang membutuhkan persentase perubahan yang akan terjadi pada suatu variabel sebagai respon kenaikan 1% variabel lainnya. Elastisitas memberikan gambaran tentang bagaimana konsumen dan produsen merespon perubahan harga suatu barang. Tingkat elastisitas suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan barang substitusi, jumlah pendapatan yang dibelanjakan, serta jenis barang periode waktu. Yang ketiga ada jenis-jenis elastisitas dalam ekonomi itu terdiri dua macam, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di dalam elastisitas permintaan terdiri dari 3 macam, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas harga pendapatan, serta elastisitas hilang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4 tentang materi dari elastisitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.